Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B dengan mata kuliah elektronika lanjut akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penguat operasi. Dengan anggota yaitu saya sendiri dan Alif Dermawan, lalu yang kedua ada saudara Yufa Fajrian, yang ketiga ada saudara Adrian Sadewa Saputra, dan akhir ada saudara M. Gatan Fibrizi. Lalu kita masuk pengertian dari penguat operasi. Operational amplifier atau lebih dikenal dengan istilah OPAMP adalah salah satu dari bentuk LC linear berfungsi sebagai penguat sinyal listrik sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada frekuensi yang luas. PAMP. Jadi penguat operasional adalah sirkuit terpadu yang dapat memperkuat sinyal listrik yang lemah. Penguat operasional memiliki dua pin masukan dan satu pin keluaran. Peran dasarnya adalah untuk memperkuat dan mengeluarkan perbedaan tegangan antara dua pin masukan. Lalu yang kemudian akan dijelaskan oleh saudara Yufa. Kepada saudara Yufa dipersilahkan. Baiklah, di sini ada karakteristik dari OPAMP itu sendiri ya, yaitu ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada penguat tegangan open loop atau ALV, yaitu yang bersimbol tak hingga. Kemudian ada tegangan offset offset keluaran atau output offset voltage atau VOO sama dengan nol, dan kemudian ada impedansi masukan atau input impedance atau Zin sama dengan tak hingga. Kemudian ada impedansi output atau zone sama dengan nol, dan lebar pita atau bandwidth atau bisa disebut juga dengan BW dengan simbol tak hingga. Kemudian ada mode loop tertutup. Di sini ada contoh gambarnya, dan kemudian ada penjelasannya, yaitu tanda negatif pada persamaan menunjukkan inversi sinyal keluaran terhadap masukan karena beda fase 180 derajat. Hal ini disebabkan umpan baliknya bernilai negatif. Dan apabila persamaan tegangan keluaran void juga menunjukkan bahwa rangkaian bersifat linier untuk penguatan tetap sebagai void sama dengan V in dikali dengan gain. Kemudian properti ini bisa sangat berguna untuk mengubah sinyal sensor yang lebih kecil menjadi tegangan yang jauh lebih besar. Di sini terdapat rumus gain AV sama dengan V out per V in sama dengan minus RF per R in. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Gatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi ini tentang efek penguatan open loop terbatas. Dan seperti yang terlihat pada gambar, dapat disimpulkan bahwa ketika nilai A mendekati tak hingga, nilai tegangan pada terminal masukan inverter akan mendekati nol. Dan ini merupakan asumsi yang digunakan sebelum untuk menganalisis penguat operasional ketika diasumsikan ideal. Lanjut. Dan berikut adalah contoh rangkaian dari operasional amplifier. Yang pertama ada rangkaian penguat non-inverting seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu rangkaian ini bertujuan sebagai memperkuat sinyal dan mengeluarkan nilai input, dan dapat dirumuskan dengan V out sama dengan V masuk dikali dalam kurung 1 ditambah R2 per R1.
Selanjutnya, rangkaian penguat pembalik. Rangkaian ini ditunjukkan dengan tanda minus. Jika tegangan V in meningkat, maka tegangan V out akan menurun. Dari mana rumus yang dihasilkan V out sama dengan minus V out sama dengan R2 per R1 dikali V masuk. Selanjutnya, rangkaian pengikut tegangan. Ini merupakan rangkaian R2 dihubung singkat dengan R1 terbuka. Karena V out sama dengan dalam kurung 1 ditambah R2 per R1 dikali V in. Atau 1 ditambah nilai ohm per nilai yang tak terhingga dikali V in. Maka tegangan output sama dengan tegangan sinyal input. Pengikut tegangan digunakan sebagai rangkaian penyangga untuk mengubah impedasi atau memisahkan rangkaian. Maka V keluar sama dengan V masuk. Selanjutnya, rangkaian penguat diferensial merupakan rangkaian untuk memperkuat dan mengeluarkan selisih antara dua sinyal masukan. Dapat terlihat pada gambar di samping, V keluar sama dengan R2 per R1 dikali V masuk kedua dikurang V masuk yang pertama. Selanjutnya, untuk contoh soal. Contoh soal di sini adalah sebuah rangkaian LPF pembalik. Seperti pada gambar di samping, yang memiliki nilai-nilai yaitu feedback, tekanan input, dan tegangan input. Dan untuk menghitung berapa perolehan tegangan, V, tegangan output, V out, dan tegangan satu daya VCC pada rangkaian tersebut. Diketahui nilai RF sama dengan 430 kilo ohm, R in 2 kilo ohm, dan V in 17 milivolt. Untuk mencari AV sama dengan minus RF dibagi R in, di mana minus 430 ohm dibagi 2000 akan menghasilkan minus 215. Untuk mencari V out, yaitu AV dikali V in, yang sama dengan minus 215 dikali 0,017 volt sama dengan minus 3,65 volt. Dan untuk mencari VCC, yaitu 150% dikali V out. Ini 150% dikali 0,017 sama dengan 0,475. Sehingga diperoleh AV sama dengan minus 215, V out sama dengan minus 3, volt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Danang. Baik, kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Jadi ada sebuah rangkaian penguat operasional bukan pembalik seperti gambar di samping memiliki nilai-nilai yaitu tahanan feedback sebesar 100 kilo ohm, tahanan input sebesar 10 kilo ohm, dan tegangan outputnya 80 milivolt. Hitunglah berapa peroleh tegangan AV dan tegangan outputnya berapa yang dihasilkan rangkaian tersebut. Jadi kita masuk ke penyelesaian, diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm atau bisa juga menjadi 100.000 ohm. RI-nya 10 kilo ohm menjadi 10.000 ohm. Fin-nya 85 milivolt menjadi 0,085 volt. Jadi di sini kita akan mencari AV-nya. Jadi AV sama dengan RF dibagi Rin ditambah 1 sama dengan 100.000 dibagi 10.000 ditambah 1 itu sama dengan 11. Kemudian kita mencari F out-nya yaitu AV dikali F in sama dengan 11 dikali 0,085 volt sama dengan 0,835 volt atau menjadi
935 milivolt. Sehingga diperoleh AV sama dengan 11 dan V out sama dengan 935 milivolt. Jadi untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yufa. Pada Saudara Yufa dipersilakan. Baiklah, di sini diketahui contoh soal yang ketiga, yang dimana Vsat untuk LM741 itu adalah kurang lebih 14 volt, dan untuk tegangan sumber Vs kurang lebih 15 volt. Jika V1 sama dengan 3 volt dan V1 VI2 sama dengan 4 volt, R1 RI1 sama dengan RI2 sama dengan RO1 sama dengan RO2 sama dengan 1 kilo ohm. Tentukanlah berapa nilai VO atau Vout. Untuk mencari Vout di sini kita menggunakan rumus minus RO1 dibagi RI1, V1 ditambah dalam kurung RO2 dibagi RI2 ditambah RO2, kemudian dalam kurung lagi RI1 ditambah RO1 per RI1 dan V2. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa RO1 itu maupun RO1, RO2 dan RI1, RI2 itu nilainya 1K semua kan, 1K ohm semua. Maka di sini dimasukkan saja, terlihat seperti jawaban minus 1K dibagi 1K 3 ditambah 1K dibagi 1K tambah 1K. Maka di sini V out yang dihasilkan yaitu minus 3 ditambah 4. Yang dimana minus 3 ini dihasilkan dari yang minus 1K dibagi 1K dikali 3 itu hasilnya minus 3, dan dari hasil 4 ini dari 1K yang ada di dalam kurung ini hasilnya 4 gitu kan. Jadi minus 3 ditambah 4 hasilnya 1 volt. Baiklah, untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gatan. Baik, untuk contoh soal yang keempat, diketahui pada rangkaian op-amp di bawah bahwa tegangan catunya plus minus 15 volt dan sedangkan RF-nya 470.000 ohm dan R1 sama dengan 4.300 ohm dan R2 sama dengan R3 yaitu 33.000 ohm. Dan V-in-nya yaitu 8 milivolt. Kemudian yang ditanya yaitu op-amp tersebut. Kemudian penyelesaiannya, kita terlebih dahulu mencari nilai dari A, yang mana A1 sama dengan 1 ditambah RF per R1, kemudian nilai A2 yaitu minus RF dibagi R2, dan nilai dari A3 yaitu minus RF dibagi R3. Kemudian nilai A dikalikan di antara A1, A2, dan A3 dan diperoleh hasilnya 22,2 dikali 10 pangkat 3 ohm. Jadi V output dari op-amp rangkaian op-amp ini sama dengan A dikali V1, yaitu nilai A 22,2 dikali 10 pangkat 3 dikali V1 8 milivolt. Dan dapat dihasilkan menjadi 177,6 volt. Baik, mungkin selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata bila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.